Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Intan Safitri dengan NPM 23412047 kelas akuntansi 23A. Baik, di sini saya akan menjelaskan suatu materi tentang mengenai transfer pricing. Jadi, transfer pricing adalah proses penetapan harga atas barang atau jasa yang ditransfer antar unit dalam satu perusahaan, terutama antar divisi yang beroperasi sebagai pusat laba atau profit center. Nah, menurut Robert N. Anthony dan Vijay Govindrajan dalam sistem pengendalian manajemen, transfer pricing memiliki peran penting dalam menciptakan koordinasi internal dan mendorong perilaku manajerial yang selaras dengan tujuan perusahaan secara keseluruhan. Nah, melalui mekanisme transfer harga yang tepat, perusahaan dapat secara efisien serta mendorong lebih kepada setiap manajer divisi untuk membuat keputusan yang menguntungkan, baik secara organisasi, secara total, dan juga bukan sekedar mengutamakan kepentingan divisi masing-masing. Kemudian, Anthony dan Govindrajan juga menjelaskan bahwa transfer pricing memiliki 3 tujuan utama untuk memberikan informasi yang relevan bagi proses pengambilan keputusan, terutama terkait keputusan produksi, penjualan internal, atau juga penjualan eksternal. Nah, kedua yaitu transfer pricing harus membantu motivasi sebagai manajer eksternal baik divisi agar tidak bertindak secara konsisten dengan tujuan perusahaan, yaitu goal congruence. Nah, yang ketiga yaitu sistem transfer harga. Nah, sistem transfer harga itu harus mampu memberikan dasar penilaian kinerja per divisi yang adil dan juga dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian yang ketiga yaitu tujuan ini tercapai, yang dimana perusahaan dapat menciptakan lingkungan pengendalian manajemen yang efektif dan mendukung pencapaian target kinerja yang diinginkan. Kemudian dalam praktiknya, Anthony dan Govindrajan mengemukakan 3 metode utama dalam transfer pricing, yaitu harga pasar, biaya, dan juga negosiasi. Nah, metode harga pasar menetapkan transfer price berdasarkan harga jual produk yang berlaku di pasar eksternal. Ini dianggap metode paling ideal karena mencerminkan kondisi kompetitif, mendorong efisiensi, serta menghasilkan penilaian kinerja yang objektif. Namun, metode ini hanya dapat diterapkan bila pasar eksternal untuk produk tersebut benar-benar kompetitif dan juga stabil. Kemudian metode berbasis biaya menetapkan harga transfer berdasarkan biaya produksi seperti biaya variabel atau biaya penuh full cost. Nah, kelemahannya pada metode ini dapat mengurangi bila biaya produksi divisi penjualan terlalu tinggi. Sementara metode negosiasi memberikan keleluasaan kepada divisi penjualan dan pembelian untuk menetapkan harga melalui kesepakatan bersama. Nah, metode ini memberikan fleksibilitas tetapi berpotensi menimbulkan konflik dan memakan waktu bila kepentingan antar divisi ini tidak sejalan. Kemudian, Anthony dan Govindrajan juga menekankan pentingnya kondisi organisasi, yang dimana dalam memilih metode transfer pricing yang tepat dalam perusahaan yang sangat terdesentralisasi, di mana divisi memiliki 3 otonomi tinggi. Metode negosiasi lebih sering digunakan karena memberikan ruang bagi divisi untuk mempertahankan berkepentingannya. Nah, juga sebaliknya, pada perusahaan yang ingin memastikan standar penilaian kinerja yang konsisten, metode harga pasar lebih diprioritaskan. Bila informasi pasar tidak tersedia, barulah perusahaan menggunakan metode berbasis biaya sebagai alternatif. Nah, selain itu, perusahaan juga harus mempertimbangkan dampak pajak dan regulasi ketika beroperasi secara internasional, karena transfer pricing dapat mempengaruhi beban pajak antar negara dan sering diawasi oleh otoritas fiskal. Kemudian secara
keseluruhan, Anthony dan Govindranjan menegaskan bahwa tidak ada satu metode transfer pricing yang paling sempurna bagi semua situasi. Keberhasilan penerapan transfer pricing justru bergantung pada keselarasan metode dengan tujuan, organisasi, struktur perusahaan, kondisi pasar, serta kemampuan sistem tersebut dalam mendorong goal concurrence. Dengan memahami prinsip-prinsip ini, perusahaan dapat merancang sistem pengendalian manajemen yang mampu meningkatkan efektivitas operasional dan juga memaksimalkan profitabilitas dan juga menjaga kinerja divisi secara adil dan juga terukur. Baik, mungkin itu saja materi pada kesempatan kali ini tentang transfer pricing. Selanjutnya saya akhiri dan saya ucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah mensimak penjelasan materi pada video kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.